Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Matan al-Jurumiyah karya al-Imam Ibn Al-Jurum rahimahullah. Hari ini kita masuk di pasal kesimpulan dari yang telah lewat. Kata penulis, faslun, pasal al-mu'robat. Kata-kata yang di-i'rab. Kata-kata yang di-i'rab. Qala, beliau berkata, ya, untuk ini ada catatan dulu di bawah untuk diketahui apa fungsinya pasal ini. 59. Pada pasal ini penulis akan menyebutkan secara global dari tanda-tanda i'rab yang telah berlalu sebagai latihan untuk pemula. Jadi ini disebutkan ulang lagi, tapi beda caranya. Beda caranya, karena pemula butuh disebutkan sering satu masalah. Supaya lengket. Iya, supaya lengket. Qala, itu kebiasaan al-mutaqaddimin ya. Kebiasaan orang terdahulu. Kalau mengajarkan pemula, sering diulang. Iya, dengan cara yang berbeda. Kadang sudah disebutkan, tapi dengan cara yang beda lagi, disebutkan ulang. Itu caranya orang dulu. Caranya orang dulu. Beda kalau kita sekarang maunya cepat. Kita sekarang kan manusia instan. Apa-apa instan. Makan mie instan. Iya. Belajar juga maunya instan. Cepat, pintar. Tidak mau repot. Tapi kita tidak bisa lengket ini ilmu kecuali pakai cara orang dulu. Kecuali pakai cara orang dulu. Yaitu sering diulang. Sering diulang. Qala, beliau berkata, al-mu'robatu kisman. Kata yang di-i'rab itu terbagi dua. Kismun yu'rabu bil harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Bagian pertama. Ada yang di-i'rab dengan tanda harokat. Dan bagian kedua ada yang di-i'rab dengan tanda huruf. Iya kan? Kalau antum melihat yang telah lewat pembahasan itu. Dari rofa sampai ke jazm. Dua alamat isim. Ada huruf, ada apa? Harokat. Iya kan? Iya kan? Ada yang beralamatkan dhamma, fathah, kasro, sukun. Ada yang beralamatkan huruf. Seperti waw, alif, ya, nun. Paham kan? Jelas ini? Iya. Kan antum bisa melihat yang telah lewat alamat i'rab. Iya. Bisa antum lihat yang telah lewat. Ya, alamatu al-i'rab. Alamat i'rab. Itu terbagi dua. Kadang alamatnya adalah harokat. Kadang alamatnya adalah apa? Huruf. Harokat yang menjadi alamat adalah 4. Dhamma, fathah, ya, kasro, dan sukun. Kan begitu? Kalau antum juga melihat huruf yang menjadi tanda i'rab adalah alif, waw, ya, nun. Ya kan? Jadi alamat i'rab itu 8 jadinya. Tanda baca dalam kitab, itu tanda baca. Kalau antum bilang ini tanda bacanya, tanda i'rabnya. Maka tidak keluar dari 4 harokat, 4 huruf. Iya kan? Iya. Yang beralamatkan dengan harokat juga sudah ditentukan. Iya kan? Ada isim mufrad, itu harokat. Ada jamak taksir, itu harokat. Jamak muannats salim, itu harokat. Paham kan? Itu harokat. Fi'il mudhari, itu harokat. Ada juga yang beralamatkan alif, waw, ya, dan nun. Isim muthanna, itu huruf. Dah? Alif, ya. Jamak mudzakkar salim, huruf. Waw, ya. Kan begitu kan? Fi'il mudhari af'alul khamsah. Nun. Fi'il mudhari mutal akhir ketika dijazam. Alif, waw, ya. Dihilangkan. Iya kan? Jadi semua yang telah lewat itu 2 saja. Alamat i'rabnya adalah harokat atau apa? Huruf. Jelas kan? Ini kesimpulan. Ini adalah kesimpulan. Caranya orang terdahulu seperti itu. Diingatkan kembali yang telah lewat. Iya. Beliau berkata, lihat dulu terjemahnya. Supaya ada catatan sedikit di bawah. Kata yang mu'rab
terbagi dua. Bagian pertama di i'rab dengan tanda harokat, ada catatan 60. Seperti dhamma, fathah, kasroh, demikian pula sukun. Teori yang saya tulis di papan. Dan kedua ada tandanya huruf. Catatan 61. Seperti huruf waw, alif, ya. Demikian pula apa? Nun. Demikian pula nun. Ini tanda berupa apa? Huruf. Ini tanda berupa huruf. Dan yang saya catat di papan itu dulu selalu saya kasih tahu di papan. Ya sekarang sudah ada catatannya di buku. Pokoknya kalau harokat ini ada catatan 60 dan ada huruf itu ada catatan 62. Paham kan? Itu supaya cepat kita mengingatnya. Kemudian sekarang dirinci. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'ah. Masya Allah. Yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 anwa'in jenis. Ini penelitian. Jadi kalau kita melihat kata bahasa Arab yang tandanya harokat itu ada 4. Al-ismul mufradu 1. Ya kan? Coba ingat kembali. Rupanya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan berarti harokat semuanya kan? Harokat semuanya. Yang kedua jam'ut taksir dan jamak taksir. Rupanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan wajam muannas salim. Rupanya dengan nasabnya dengan jarnya dengan wal fi'ilul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Diropa dengan dinasab, dijar dengan kasroh, dijar dengan tidak ada fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari tidak dijar, dijazam dengan sukun kalau sahih akhir. Kalau mutal akhir penghilangan huruf terakhir. Kan di situ bedanya dengan mutal akhir. Hanya ketika dijazam. Ini 4 yang di-i'rab dengan harokat. Inilah 4 kata yang di-i'rab dengan harokat. Tidak ada yang lain. Makanya beliau bilang wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Semuanya diropa dengan dhamma. Iya kan? Antum melihat isim mufrad diropa dengan dhamma, jamak taksir dengan dhamma, jamak salim dengan dhamma, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya dhamma. Ini kesimpulan. Semuanya diropa dengan dhamma. Wal tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Apa kesemuanya? Apa kesemuanya? Tidak, tentunya. Makanya nanti akan dikecualikan. Semuanya dinasab dengan fathah kecuali jamak muannas salim, iya kan? Kan dia dinasab dengan apa? Kasroh. Tapi ada nanti penulis sendiri akan mengecualikannya. Wa tuqfadu bil kasroh, semuanya dijar dengan kasroh. Apa kesemuanya? Belum tentu, karena fi'il mudhari tidak dijar. Kemudian isim mufrad atau jamak taksir yang tidak bertanwin juga dijar dengan fathah. Wa tujzamu bis sukun, semuanya dijazam dengan sukun. Apa kesemuanya? Enggak semuanya. Isim enggak dijazam. Paham kan? Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim enggak dijazam. Kemudian fi'il mudhari juga enggak semua dijazam dengan sukun. Kalau mutal akhir dijazam dengan penghilangan huruf akhir. Paham kan? Makanya saya di bawah dilihat baca catatan. Maka semua di-i'rab dengan tanda harokat dan 4 jenis. Semua yang di-i'rab dengan tanda harokat ada 4 jenis. Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Dan seluruhnya diropa dengan tanda dhammah, catatan 62. Yaitu dari 4 jenis isim yang diropa dengan harokat tadi, tanda ropanya adalah dhammah. Sebagaimana telah berlalu contohnya. Iya. Watun sabu bil fathah tadi dinasab dengan fathah, catatan 63. Kecuali jamak salim, karena dia dinasab dengan tanda kasroh. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis. Dikhafat dengan tanda kasroh, catatan 64, kecuali isim yang tidak bertanwin karena dia dijar dengan tanda fathah sebagaimana yang akan datang, sebagaimana akan disebutkan oleh penulis, dan kecuali fi'il mudhari karena memang tidak dijar, dan dijazam dengan tanda sukun, catatan 65, kecuali fi'il mudhari mutal akhir karena dia dijazam dengan tanda penghilangan huruf terakhir sebagaimana akan disebutkan oleh penulis. Penulis sendiri akan mengecualikan.
Jadi pernyataan beliau tadi supaya sambung, supaya nyambung. Semua diropa dengan doma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasro, dijazm dengan sukun. Lanjut. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Keluar dari hal tersebut 3 perkara. Jadi keluar dari ropa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasro, jazm dengan sukun. Keluar dari pernyataan itu 3 perkara. Jam'ul mu'annatis salim. Itu yang pertama yang keluar kan. Jam'ul mu'annas salim. Yunsabu bil kasroti. Dia dinasab dengan apa? Kasro. Wal ismul ladzi la yansarif. Keluar ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Yukhfatu bil fathati. Dijar dengan apa? Dijar dengan fathah. Wal fi'lul mudharil mu'talul akhir. Dan juga keluar fi'il mudhari mu'tal akhir. Yujzamu bihatfi akhirihi. Dijazam dengan penghilangan akhirnya. Dipahami ini kan? Nah, kita baca lagi terjemahan karena ada catatan sedikit. Dan keluar dari ketentuan itu 3 perkara. Ya, catatan untuk 3 perkara. Yaitu keluar dari ketentuan umum di atas pada ucapan beliau sebelumnya. Semua diropa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh, dijazm dengan sukun. 3 jenis. Keluar 3 jenis. Jama' muannas salim, dia dinasab dengan tanda kasroh, catatan 67, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Dan ismul ladzi la yansarif, dikhafad dengan tanda fathah, catatan 68, sebagaimana contoh telah berlalu. Dan syarat jarnya dengan fathah. Sudah lewat juga? Sudah lewat juga kan? Sudah lewat, tinggal diingatkan. Saya cuma ingatkan sini seperti caranya penulis. Iya. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir, dia dijazam dengan penghilangan huruf akhir. Catatan 69, sebagaimana telah berlalu contohnya. Paham kan? Sebagaimana telah berlalu contohnya. Selesai. Yang di-i'rab dengan harokat. Huruf lagi. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis juga. Sama. Berarti kalau antum melihat kata yang di-i'rab itu semuanya 8 berarti. Alamat i'rab juga ada 8. Kata yang di-i'rab juga ada 8. Kan yang di-i'rab dengan huruf tadi, harokat berapa tadi? 4. Ternyata yang di-i'rab juga dengan huruf 4 juga. Ada 4 juga. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'. Yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis. At-tatniyatu itu 1 isim mutsanna. Iya kan? Isim mutsanna sebelum disebut oleh penulis. Isim mutsanna diropa dengan, supaya sering kita sebutkan. Isim mutsanna diropa dengan alif. Dinasab dengan ya, dijar dengan wa jam'il mudzakkar salim diropa juga dengan huruf ini. Jama' mudzakkar salim diropa dengan waw, dinasab dengan dijar dengan wal asmaul khamsa, termasuk diropa dengan huruf adalah asmaul khamsa diropa dengan waw, dinasab dengan dijar dengan wal af'alul khamsa, termasuk i'rabnya dengan huruf af'alul khamsa diropa dengan tetapnya nun, thubutun nun, dinasab penghilangan nun, hatfun nun, dijazm hatfun nun juga. Wahya dan af'alul khamsa adalah yaf'alan, yaf'alan, wa taf'alan, yaf'alun, wa taf'alun, wa taf'alin. Ini dia menggunakan wazan, Sekarang rinciannya kata penulis fa'ammat tatniyatu. Adapun isim mutsanna faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya, isim mutsanna diropa dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Ini Masya Allah. Catatan di bawah sebagaimana yang telah lewat contohnya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jama' mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi, maka dia diropa dengan waw. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Contohnya juga sudah lewat. Wa ammal asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsa faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Adapun asmaul khamsa maka diropa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Wa ammal af'alul khamsatu, adapun af'alul khamsa faturfa'u bin nun, maka diropa dengan nun. Wa tunsabu wa tujzamu, iya, wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha, dinasab dan dijazm dengan penghilangannya. Penghilangan siapa ini? Nun. Jelas ini saudara? Selesai. Inilah kata yang kita baca nanti dalam kitab Gundul. Iya, tanda bacanya dan kata-katanya.
Yang mu'rab ya, ini semua mu'rab. Yang mabni ya lain lagi kan. Kan tidak keluar dari mabni mu'rab. Jelas ini pembahasan, dengan ini kita sudah selesai tabel. Dengan ini sudah selesai tabel yang di Miftah. Iya, ada pertanyaan? Karena kita akan masuk di tahap terakhir, tahap ketiga. Penyakit. Sudah berarti? Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul af'ali, bab tentang fi'il. Sebenarnya ini belum membahas nasab, penasab dan penjazm. Cuman belum berikan dulu ilmu lagi tentang fi'il supaya diulang lagi sedikit. Sebagai pendahuluan pembahasan penasab dan penjazm. Bab tentang fi'il, catatan di bawah 74. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan i'rab fi'il ketika kemasukan alat penasab dan penjazm. Tapi belum menyebutkan jenis-jenis fi'il. Tapi sebelumnya belum menyebutkan jenis-jenis fi'il sebagai pendahuluan dari pembahasan tersebut. Al-af'alu thalathatun, fi'il itu ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ada madi, ada mudhari dan ada amar. Iya kan? Fi'il 3 itu. Nah contoh doroba wa yadribu wadrib. Yaitu doroba, yadribu dan idrib. Fi'il terbagi 3. Ya, yaitu ditinjau dari waktu dan kandungan maknanya. Catatan di bawah. Fi'il madi, karena beliau tidak kasih pengertian dan pembagiannya. Hanya menyebutkan fi'il madi. Fi'il madi, catatan 76 saudara. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Kan belum ada pengertian fi'il madi di sini. Di matan Jurmiyah. Iya. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Contohnya kata qara'a jalasa. Fi'il madi ada 2 jenis. Penulis juga tidak pernah membaginya ini. Kita harus tahu. Fi'il madi terbagi 2 jenis. Ada maklum yang diketahui pelakunya atau kalimat aktif. Ya, contohnya kata qara'a jalasa. Majhul tidak diketahui pelakunya. Ini sekarang jadi mudah ya. Karena kita sudah dapat di buku pertama nahwu dan sorof. Ada fi'il madi majhul tidak diketahui pelakunya atau kalimat pasif. Contohnya kutiba, kuri'a, julisa. Kaidah fi'il madi majhul diharokati dhamma awalnya yang huruf pertamanya dan diharokati kasroh sebelum akhirnya seperti dalam contoh yang disebutkan. Jelas ini ya? Kalau ini buku alhamdulillah kedua nahwu, kedua kali kita dengar ini. Belum lagi di sorof, kita juga dengar kaidah majhul. Jadinya mudah. Ada kesulitan majhul ini? Atau sudah lewat kesulitan? Hilang masa sulit ya. Masa sulit sudah hilang. Iya. Kemudian kedua fi'il mudhari, lihat juga catatannya di bawah 77. Fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi saat waktu berbicara atau setelahnya. Sedang atau akan. Contohnya yaktubu, yakra'u, yajlisu. Iya, fi'il mudhari ada 2 jenis. Maklum, diketahui pelakunya sama tadi, aktif. Contohnya yaktubu, yakra'u, yajlisu. Majhul yang tidak diketahui pelakunya. Contoh yuktabu, yukra'u, yujlasu. Paham kan? Ini jadinya mudah sekali kalau saya jelaskan. Iya, karena sekali lagi kan ini buku kedua. Fi'il amr. Kaidah majhulnya dulu. Kaidah majhul, lihat buka sebelah ya, 26. Kaidah majhul kan ada sedikit panjang ini murojaannya fi'il mudhari. Kaidah majhul fi'il mudhari diharokati dhamma awalnya yaitu huruf pertama dan diharokati fathah huruf sebelum terakhir sebagaimana yang dalam contoh. Fi'il mudhari ada 3 pembagian juga iya kan? Untuk membahas i'rab nanti ini harus kita tahu 3 pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir yaitu apa yang akhirnya bukan salah satu dari huruf-huruf ilat. Huruf ilat adalah waw, alif dan ya. Bukan itu dia. Contohnya yaktubu, yakra'u, yajlisu. Kedua fi'il mudhari mutal akhir yaitu apa yang akhirnya adalah salah satu dari huruf ilah yang 3.
Contohnya yad'u, yahdi, yardo. Kemudian ada af'alul khamsah. Adalah apa yang bersambung dengan alif itnain, waw jamaah, dan ya muannatsatil mukhatabah. Contohnya yaktuban, taktuban, yaktubun, taktubun, taktubin. Kalau ini semuanya antum sudah mengetahuinya. Ini catatan untuk mengulang saja. Pokoknya saya tidak akan bosan ulang ke antum. Supaya kita tidak masuk nanti di tahun kedua, bahkan setelah ini kita sudah praktek baca kitab, tidak perlu diingatkan lebih jauh lagi karena antum sudah paham. Sudah tahu bentuknya karena seringnya kita ulang. Iya, karena dalam baca kitab nanti ini repot kalau baru mau dihafal. Karena kita setelah sorob kedua baca kitab. Kalau baru mau dihafal repot. Tapi kalau sudah sering lewat mudah dikasih tahu. Nanti saya tinggal bilang ini isim mufrad. Ini af'al khamsah. Ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini sahih akhir. Antum sudah tahu gambarannya. Karena seringnya kita ulang sebelum masuk di praktek. Kemudian ketiga fi'il amar. Ketiga adalah fi'il amar. Ada catatan di bawah fi'il amar. Fi'il amar adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi, akan datang, yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya. Contohnya uktub, iqra, ijlis. Faedah, cara membuat fi'il amar. Tentunya antum sudah hafal ini ya. Cara membuat fi'il amar. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Pertama dihilangkan huruf mudhari'anya, yaitu huruf pertamanya. Alhamdulillah. Ini ketiga kali antum dengar ini. Dah. Nanti di sorob kedua 4 kali. Pokoknya antum bosan nanti ya. Ya, langsung antum bilang, paham saya ini, jangan ulang terus. Iya. Tapi ketika praktek masalahnya nanti, itu praktek, kadang kertas itu jadi buram. Kalau ndak kuat melengket teorinya, maka di kertas, karena nanti sudah paragraf. Ini contohnya baru 2 kata, 3 kata. Jadi, antum harus pahami baik-baik, nanti antum akan mengetahui manfaatnya itu sering diulang. Ini fungsinya. Karena di paragraf tidak hilang. Itu teori. Karena sudah melengket. Iya. Jadi cara membuat fi'il amar diulang-ulang terus saja. Walaupun antum sudah paham, kalau mau roja, ulang saja lagi. Ulang saja lagi. Iya. Cara membuatnya dihilangkan huruf mudhari'anya, huruf pertama. Kemudian ditambahkan alif pada alif apabila misalnya huruf pertamanya sukun. Setelah dihilangkan huruf mudhari'anya. Dan alifnya diharokati dengan kasroh. Jika huruf sebelum terakhir dari fi'il tersebut berharokat kasroh atau apa? Fathah. Dan jika huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka alifnya diharokati dengan apa? Dhammah. Adapun huruf akhirnya, huruf terakhirnya, maka disukun jika terakhir akhir kata tersebut bukan waw, ya, dan alif, yaitu bukan fi'il mudhari mu'tal akhir. Jika sambung lagi sebelah, halaman 27, jika akhirnya adalah waw, ya, atau alif, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir, maka bukan dengan sukun tapi dengan penghilangan huruf akhir. Dan jika af'alul khamsah maka dengan penghilangan nun. Tinggal contoh di bawah. Yaktubu fil amarnya. Apa fil amarnya? Uktub yadribu. Paham kan? Yashrabu. Dipahami ini jelas ini kan? Jelas sekali itu. Yahdi. Yahdi. Yardo. Yad'u. Jelas. Yaktubani. Itu af'alul khamsah. Dengan penghilangan nun. Yaktubani. Apa? Yashrabuna. Yashrabuna. Tadribina. Tadribina. Ini gampang ini. Alhamdulillah. Iya. Contoh dari penulis doroba. Yadribu. Idrib. Setelah itu kita akan membahas intinya, hukumnya. Beliau akan kasih tahu antum hukum fi'il madhi, hukum fi'il mudhari, hukum fi'il amr. Ini kita ambil besok insya Allah. Ya besok itu.
Artinya kita sudah mau menuju alat penasab dan alat penjazam. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Firdaus? Tidak ada masalah ini ya? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.